Hubungan musisi Ari Lasso dengan mantan kekasihnya Dirly Joshua kembali memanas. Setelah mengumumkan putus Desember 2025 lalu, kini Dirly mendadak meluapkan semua unek-uneknya dengan belak-belakan terkait sikap Ari selama berpacaran. Selain kerap menyuruh bak pembantu, Dirly juga harus selalu menurut apa kata Ari. Dan ketika putus, Ari meminta semua pemberiannya dikembalikan, baik itu hadiah barang ataupun uang. Bahkan foto Dirly liburan di Bali bareng Ari pun juga harus dihapus karena Ari merasa membiayai semuanya. Padahal selama berpacaran, Dirly juga kerap mengeluarkan uang untuk Ari. Bukan hanya itu, selama Ari sakit, Dirly juga mengurus segala kebutuhannya termasuk kencing di pispot. Menyikapi sentilan Dirly ini, Ari pun membagikan ulang sebuah postingan bernada sindiran dalam bahasa Inggris. Yang berartikan, betapapun baiknya Anda tidak akan pernah bisa memuaskan orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya orang bisa berasumsi macam-macam sih ya. Tapi yang pasti sih keputusan ini tuh diambil oleh dua orang dewasa yang pastinya sudah melewati pertimbangan cukup panjang. Ya sayang juga sih memang. Ya harusnya menikah ya. Cuman kan caranya belum tahu, menikah cara Islam atau cara Katolik. Namun ku percaya ragu akan ku kalah. Happy birthday to you. Boyen tak kuasa menahan tangis kala mendapatkan kejutan ulang tahun yang ke-38 dari sahabat dekatnya Anwar Sanjaya. Show the best, sakit pulih. Bismillah ya Allah. Kuat terus, bahagia pokoknya. Bismillah ya Allah, jaga terus ya. Tentunya hal ini bukan tanpa sebab, mengingat momen ulang tahun kali ini terasa sangat berbeda. Ya, meskipun baru menikah, seperti yang diketahui, suami Boyen, Ruli Anggi Akbar alias Ejal, tersandung kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Barangkali hal inilah yang membuat Ejal tak menampakkan batang hidungnya. Kabarnya pun Ejal berada di Jogja. Lantas, benarkah semua ini imbas dari kasus tersebut? Suka kayak ada anak kecil misalnya mama papanya kayak divorce gitu ya. Terus kayak ini, ya aku sedih tahu, jangan gini ya kita gitu. Ya, Terus aku bilang jangan ya kita kalau misalnya gimana tetap jangan baik-baik, kalau misalnya lagi marahan jangan lama. Boyen cari laki-laki yang bener ya, aku bilang gitu. Karena kan Boyen kan udah gak ada sosok laki-laki nih. Jadi bagaimanapun Boyen harus nyari pasangan yang memang bisa melindungi Boyen dan juga keluarganya. Harus bener, jangan yang pansos, jangan yang numpang tenar segala macam. Diam-diam tanpa banyak yang tahu, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar baru saja mengadopsi bayi perempuan bernama Clara. Menariknya, bayi yang berkebutuhan khusus itu menderita hidrosefalus. Padahal keduanya tengah menanti kelahiran anak ketiga yang sebentar lagi akan lahir. Langkah ini diambil bukan tanpa tujuan, selain untuk membawa kebahagiaan, juga sebagai rasa syukur. Dan niat baik ini juga menanamkan empati dan kasih sayang pada anak-anak mereka. Bilar pun memastikan jika kondisi sang bayi kini tengah dalam pengawasan dan penanganan terbaik. Ini kita juga sudah mengadopsi. Ini Mas Aldo, saya kenal, Pakir. Halo, buat kebahagiaan keluarga sendiri bagi acara kali ini. Pastinya bersyukur dan selalu punya rasa empati tentunya, punya rasa bahwa kita semua itu sama di depan Allah. Kita sebagai manusia itu sama. Jadi alhamdulillah mereka happy sekali. Karena kan kita dititipkan amanah. Cuma memang baru terrealisasinya sekarang. Demi Tuhan aku berjanji padamu. Kebahagiaan tengah menyelimuti keluarga Cendana. Minggu kemarin Tommy Soeharto baru saja menikahkan putra sulungnya Dharma Mangku Luhur Hutomo dengan pujaan hatinya Patricia Sko. Saya terima nikah dan kawinnya Patricia binti Sunarjo Hadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Prosesi pernikahan yang digelar secara adat Jawa itu makin terasa spesial lantaran kehadiran Tommy dan juga mantan istrinya Tata Cahyani. Ya, meskipun sudah lama berpisah dan hubungan kurang baik, apalagi Tata memilih tinggal di Singapura.
Tetapi kemarin Tommy dan Tata tampak akur dan kompak mendampingi Dharma melewati gerbang menuju kehidupan berumah tangga. Namun yang menjadi sorotan, momen spesial tersebut tak tampak kehadiran Mayang Sari. Meskipun mengunggah prosesi pernikahan Dharma, tapi kabar yang beredar Mayang tak diundang. Benarkah hingga saat ini Mayang Sari masih belum juga dianggap bagian dari keluarga Cendana? Mengingat telah merebut Bambang dari Halimah. Fenomena pernikahan siri di kalangan selebriti kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya mencuat kisah pernikahan siri Inara Rusli dengan Insanul Fahmi, kini aktor Ical Muhammad mengungkap fakta mengejutkan. Secara belak-belakan, Ical mengakui bahwa dirinya pernah menjalani pernikahan siri dengan pesinetron Feby Marcelia pada 22 April 2025. Pengakuan tersebut sekaligus membenarkan beredarnya video ijab kabul yang sempat heboh di media sosial pada pertengahan 2025 silam. Nikah siri bener? Di April ya? Di April tanggal 22. Sayangnya pernikahan keduanya tidak berlangsung lama. Hanya dalam waktu 7 bulan, Ical dan Feby kini telah resmi berpisah dan memilih mengakhiri hubungan rumah tangganya. Lantas apa yang membuat Ical menceraikan Feby? Benarkah lantaran orang ketiga atau isu KDRT? Lalu kenapa untuk misalkan? Pada waktu yang kesepakatan bareng. Karena menjalani hidup kalau cocok kan gitulah. Walaupun begitu, Ical enggan membeberkan secara rinci alasan dibalik Ical menggugat cerai Feby. Namun menurut kabar berhembus, Ical kesal dengan Feby. Di saat telah memiliki suami, Feby kepergok jalan dengan pria lain. Bahkan sebelumnya tepat 2 bulan lalu, dalam sebuah acara mereka tampak memamerkan kemesraan. Tampil kompak dalam balutan busana senada. Jika benar pengakuan Ical yang telah menikahi Feby secara siri media April lalu, maka di saat itu mereka telah resmi menjadi suami istri. Minusnya dulu ya, gak ada sih. Plusnya, kalau di aku ya, plusnya itu aku lebih enak aja karena yang mikir dia semua. Enggak sih, sebenarnya kita plus Enggak, minusnya itu sebenarnya kalau Minusnya apa ya, aku bingung. kalau minusnya tuh Debat. Enggak juga sih. enggak juga sih, enggak ada minusnya sih, kebanyakan plusnya gitu, kebanyakan plusnya. Ya, bagi Ical dan Feby, perceraian kali ini menjadi perceraian kedua. Sebelumnya Ical pernah menikah dengan Davina Jamasir pada September 2019. Namun bercerai pada pertengahan 2024. Pernikahan Ical dan Davina tak dikaruniai anak. Sementara pernikahan pertama Feby Marcelia dengan Reva Narya yang berakhir pada Februari 2024 dikaruniai 2 orang anak. Mungkinkah Ical gagal menjadi ayah sambung yang baik bagi kedua anak Feby? Anak-anak gak usah khawatir sih, sama seperti komen-komen netizen kalau kita lagi live. Enggak, soalnya kan anaknya nggak dibawa. Iya. Kalau maaf kan kita lagi kerja ya. Perasaan di studio itu kan dingin ya, tapi kok aku rasanya panas banget gitu, gerah. Pantes aja, soalnya tadi kita baru aja menyimak kabar dari kisah rumah tangga Ical Muhammad dan juga Feby Marcelia yang tiba-tiba aja umumkan sudah menikah 7 bulan yang lalu. Terus sekarang udah mau cerai lagi katanya. Nah ini yang tentunya memang membuat kita dibikin bingung adalah kita sempat tahu tadi ya, kabarnya Feby ini ketahuan jalan bareng sama cowok lain. Ini mungkin Ical sebagai suami bisa langsung aja deh tanya dan make sure ya kejelasan ke Feby Marcelia. Kok enteng banget sih main pisah-pisah aja? Parasan kan baru 7 bulan dan keduanya sama-sama sudah punya pengalaman berumah tangga. Masa iya sih gagal lagi? Ayo udah ngobrol dulu, iya kan pemirsa? Next pemirsa, akan ada kisah dari Hanan Iskandar yang dulunya kuli panggul dan tukang parkir gara-gara panggung DMD hingga memikat perhatian Irfan Hakim. Seperti apa kisah Hanan? Saksikan sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap terus di Slepo News.